Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa huwa naw'un yustafadu minal ilmi bi khawasil jawahir wa bi umurin hisabiyatin fi matali'in nujumi wa yuttakhadu min tilkal jawahiri haykalun ala surati syahsil mashhuri. Wahwa dan adapun sihir naun adalah semacam benda yustafadu yang diambil manfaatnya atau yang dimanfaatkan minal ilmu dari satu ilmu bi khawasil jawahir dengan khasiat benda-benda wa bi umurin hisabiyatin dan dengan perkara-perkara yang dihitung bi matali'in nujumi di dalam atau berdasarkan munculnya nujum atau bintang. Fayutakhadu min tilkal jawahiri, maka dibentuk min tilkal jawahiri dari benda-benda itu haikalun apa boneka ala surati syahsi atas bentuk seseorang al-mashhuri yang disihir. Jadi diantaranya yang disebut dengan sihir itu adalah semacam ilmu yang menggunakan media atau alat semacam boneka misalnya. Terus boneka itu dibentuk seperti orang yang akan disihir itu maksudnya. Setelah itu baru dia menghitung tanggal. Jadi ada waktu-waktu tertentu ketika akan dia melakukan sihir kepada orang berdasarkan nujum atau bintang. Kan banyak itu kita sering melihat di film-film, meskipun itu hanya film, tetapi sudah melambangkan, contohkan bahwa dengan itu kita bisa paham. Dibuat macam boneka, terus ketika bonekanya ditusuk dengan paku, orang yang aslinya itu ikut sakit seperti ditusuk paku misalnya. Nah itu sihir itu kemudian itu. Ini yang dimaksud yang kita jelaskan, yang kita bahas pada saat ini. Wa yutarassadu lahu, dan diintip lahu bagi sihir fi waqtin maksusin fil maqali, pada waktu khusus atau waktu tertentu fil maqali, di dalam munculnya nujum. Ada perimbunnya, bedetinannya. Pasti ada hitungan-hitungan langkahnya itu. Wa yuqranu bihi, dan diiringi bihi dengan sihir itu kalimatun, kalimat-kalimat yutalaffadu, yang dilafatkan biha dengan kalimat-kalimat minal kufri, dari kata-kata kufur, dari kata-kata yang menduakan Allah, wal fakhshi, dan kata-kata yang keji atau kata-kata kotor, al mukhalifi, yang bertentangan li syar'i, terhadap syarak, terhadap ilmu syarak. Jadi sudah dibentuk menyerupai orang yang akan disihir. Setelah itu cari waktu yang tepat sesuai perimbunnya. Baru setelah itu dimantra itu dengan kata-kata yang mendatangkan kekufuran bagi orang ahli sihirnya itu. Ada mantra-mantranya. Sedangkan yang dibaca itu ya
kata-kata keji. Tidak ada sama sekali dibenarkan oleh agama, bertentangan dengan ilmu syara. Ya setan hitam, setan hutan, setan apa, gambang laut, gambang tanah. Wa yutawassalu bisababiha, dan sampaikan dengan sebab kalimat-kalimat itu ilal isti'anati, dengan maksud meminta pertolongan bisyayatini, kepada setan-setan. Ini minta tolongnya ke saya. Syirik apa enggak? Itu perbuatan syirik. Likulli da'in dawa'un illa syirka billah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Penyakit zahir, penyakit batin, kecuali satu tidak ada obatnya. Apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, kemudian dia mati, maka matinya tidak akan membawa iman, mati kafir. Nah, orang kalau sudah mati dalam keadaan kafir, tidak bisa dia menjadi golongan umat Rasulullah, itu tak bisa. Keluar, karena KTP-nya udah alamat lah lain KTP. Wa yasulu min majmu'i dzalika, dan bisa hasil, bisa sukses min majmu'i dzalika, dari mengumpulkan hal itu. Maksudnya mengumpulkan apa? Buat boneka dulu. Setelah buat boneka itu dibuat seperti bentuk orangnya itu, kemudian dicarikan waktu yang pas sesuai primbonnya, terus dilafadzkan dengan kata-kata yang keji dan mendatangkan kekafiran. Setelah itu kumpulkan. Nah, tujuannya itu dia minta bantuan juga kepada setan yang disebut majmu'. Baru bisa hasil dia dari sihirnya. Bihukmi ijra'illahi ta'ala, dengan hukum kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, al-adat terhadap adat, kebiasaan, ahwalun, keadaan-keadaan, gharbiyatun, yang aneh, bisyakhsil mashhuri, pada seseorang yang disihir. Keadaan dia itu udah tidak seperti biasa, perangainya, sikapnya, itu namanya ahwal gharbiyah, keadaan-keadaan yang aneh, tidak seperti biasa. Tapi kalau orang ahli sholat, ahli ibadah, insya Allah ada. Orang yang bisa dimasuki sihir seperti itu, orang yang tidak ahli ibadah, kita pakai yang bejeng, kerokengko dan Islam, bejeng atau bejeng, puasa, puasa. Kenapa? Karena orang sholat itu ada dindingnya, yang menjaga dia itu ada, dilindungi oleh Allah. Doa kepada Allah, munajatnya ada, pendingin tubuh ada di dalam sholat itu, lengkap itu. Tapi sholat yang benar, bukan sholat-sholatan. Sholat-sholatan kan sholat yang tak serius. Wa ma'rifatu hadhil asbabi, dan adapun mengetahui sebab-sebab ini, sebab-sebab tentang sihir ini. Apa yang ingin tahu nih, seperti apa sih sihir itu sebenarnya? Gimana cara kerjanya? Min haitsu innaha, dari sekiranya innaha, sesungguhnya asbab, ma'rifatun, adalah pengetahuan, laisat, yang tidak apa, ma'rifah, madmumatan, itu tercela. Jadi kalau kita hanya ingin tahu, belajar, tetapi hanya ingin tahu, cuma sekedar ingin tahu saja di mana sebenarnya sihir, itu ikut belajar, dipelajari, tidak dosa. Secara hukum tidak dosa kalau hanya sekedar ingin mengetahui, agar kita tahu. Walakin nahadan, akan tetapi ma'rifah tadi,
mengetahui itu laisa, tidak ada tasluhu, kebaikan, illa lil idrari bil khalq, kecuali untuk membahayakan kepada makhluk. Ini meskipun secara hukum itu boleh, tetapi sebaiknya jangan. Itu maksudnya Ghazali seperti itu. Kenapa? Karena ketika Anda tahu, maka Anda akan punya potensi untuk melakukan. Sekarang belajar niatnya nih, enggak, aku aja pengen tahu ya macam apa sihir itu. Enggak, belajar. Ini karena Anda masih normal. Tidak ada jaminan besok lusa Anda benci kepada orang lain. Kebetulan ilmunya udah ada. Yang awalnya tidak ada niat untuk melakukan, karena ilmunya ada. Dan situasi saat itu Anda lagi tidak normal, akhirnya melakukan sihir kejahatan kepada orang lain. Jadi sebaiknya jangan. Meskipun secara hukum kalau hanya belajar ingin tahu itu tidak mengapa. Wal wasilatu ila syirri syarrun, dan adapun wasilah ila syirri kepada kejahatan, itu menyampaikan kepada sebuah kejahatan, syarrun itu juga perbuatan dosa. Maka ada dari ke apa hal itu, wa dia dari as-sababu, itu menjadi sebab fi kaunihi, di dalam keberadaan sihir, madmuman, itu tercela. Belajar ilmu sihir itu kalau sekedar ingin tahu itu tidak apa-apa, akan tetapi ketika digunakan untuk mencelakakan orang lain, maka keberadaan ilmu yang kita pelajari itu kemudian menjadi ilmu yang tercela. Makanya kata Imam Ghazali sebaiknya jangan, tidak usah. Bal manittaba'a waliyan min awliyaillahi ta'ala, siapa orang yang ikut waliyan terhadap seorang wali, min awliyaillahi, dari wali-walinya Allah, dari kekasih-kekasihnya Allah, liyaqtulahu, itu asalnya li'ayyaqtulahu, ada an di situ, untuk membunuh terhadap wali, wa qad istafa, dan sungguh telah bersembunyi, minhu, dari seseorang, dari man, dari orang yang akan membunuhnya itu, fi maudi'in harisin, di tempat yang aman. Idza sa'ala dzalimu, apabila telah bertanya al-zalimu, siapa orang yang zalim, an mahallihi, terhadap tempatnya, maksudnya tempat persembunyiannya, lam yajuz, maka tidak boleh tanbihuhu, apa memberitahukan, alaihi, atas wali. Bal bahkan wajib al-kidbu, apa berbohong, fihi, di dalam di dalam hal ini maksudnya berbohong terhadap orang yang zalim. Jadi kalau ada orang mau menganiaya dia, sedang kita tahu orang itu orang baik, bukan penjahat dan sebagainya. Jika ada orang yang zalim tadi mencari, kebetulan bertanya udah kita, nah itu kita wajib untuk diam, tak boleh jujur di saat itu. Padahal kejujuran itu adalah sebuah kewajiban. Di awal kita sudah membahas yang disebut ilmu adalah mengetahui sesuatu itu yang sebenarnya. Tetapi di posisi ini, di pembahasan kita kali ini, justru kita itu tidak boleh membicarakan yang sebenarnya. Itu dalam rangka untuk melindungi jiwa orang lain.
Padahal secara hukum asalnya kita harus jujur itu. Masa kita melihat orang bersembunyi di suatu tempat, memang kita tahu. Kemudian ada orang bertanya, secara logika yang benar itu adalah kita berbicara apa adanya. Oh iya, dia ada di situ tuh. Karena memang kita melihat. Tetapi menurut agama itu salah itu. Salah. Meskipun Anda jujur, Anda benar apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda lakukan itu adalah perbuatan salah. Kenapa? Karena membantu. Anda menjadi wasilah ila syirik, menjadi penyampai, penyambung kepada sebuah kejahatan. Jadi ada saatnya kita itu berbohong itu tidak dosa, malah itu harus bohong. Contohnya ketika ada orang baik yang akan didolimi oleh orang lain, kemudian kita melindungi terhadap orang itu. Nah, kalau penjahat itu lindungi gimana? Kalau penjahat orang bersalah memang dicari misalnya oleh aparat misalnya, tidak boleh itu melindungi, karena itu termasuk dari wasilah ila syirik, termasuk nolong pada kejahatan. Jadi berbohong seperti itu menjadi pahala, menjadi ibadah, meskipun secara harfiahnya kita itu sudah tidak jujur, tetapi ketidakjujuranmu itu adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa orang lain, makanya menjadi pahala. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Perbuatan jujur itu tidak selamanya itu menjadi pahala. Perbuatan jujur tidak selamanya harus kau lakukan. Artinya kejujuran sekalipun itu tetap dia melihat situasi dan kondisi. Kayak apa situasinya? Ada saat-saatnya kita itu harus berbohong, seperti contohnya dalam teks, dalam pembahasan yang konteks yang kita bahas ini. Wa dzikru maudhi'ihi, dan adapun memberitahukan tempat wali tadi, irsyadun, itu sama dengan memberi petunjuk. Wa ifadatu ilmin bisyai'i, dan adapun mengambil manfaat satu ilmu bisyai'i dengan sesuatu, alama atas perkara huwa, adapun ma alaihi atas ma, itu mengambil manfaat satu ilmu dengan sesuatu yang sesungguhnya. Jadi kembali ke teks awal, yang disebut ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Walakinnahu, dan akan tetapi madmumun, itu tercela ketika kita jujur, ketika kita benar-benar mengatakan yang sebenar. Alasannya apa? Kata Imam Ghazali, li'adaihi ila dzirari, karena dengan mendatangkan itu terhadap kejahatan, kemudaratan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun Fatimah.
Musa